Hey, welcome to Hex Investigation. Balik lagi di Hex Investigation kali ini. Pertama-tama sebelum kita mulai ya, di sini aku akan mengucapkan terima kasih banyak dulu ya buat kalian semua yang sudah berpartisipasi di konten ini. Karena ya dari minggu yang lalu itu ternyata mulai semakin banyak lagi yang kirim-kirim di email video-video atau foto-foto penampakan yang akan dibahas di Hex Investigation. Dan selain itu juga di sini aku akan disclaimer lagi ya. Jadi setiap konten aku akan disclaimer nih, biar kalian tahu gitu dari mana angle aku melihat video-video atau foto-foto penampakan tersebut. Di sini aku akan bilang bahwa aku bukan tidak percaya. Oke, aku bukan skeptis. Menurutku dari sekian banyak kejadian atau sekian banyak video-video atau foto-foto penampakan itu pasti memang ada yang asli. Kenapa? Ya karena bagaimanapun ya yang namanya anomali itu bisa aja terjadi gitu loh. Cuman karena ya kita tahu ya di internet ya kan, di sosial media itu kan segitu banyaknya video-video foto-foto penampakan ya. Dan dari itu semua aku yakin lebih banyak yang mungkin bisa dibilang perlu dipertanyakan keasliannya gitu lah ya. So itu kenapa ada konten ini, untuk mencari gitu video-video atau foto-foto penampakan yang memang benar-benar real gitu ya. Real di sini memang benar-benar asli maksudnya, atau mungkin memang benar-benar menyeramkan. Karena mungkin nggak harus real gitu untuk menyeramkan ya kan. Bagaimanapun kan di sini kita cari yang serem-serem gitulah intinya. So daripada kelamaan kita langsung aja mulai ya dari email yang pertama. Email yang pertama dikirimkan oleh Ahmad Prayoga Baibdillah. Bang, aku nemu video ini dari TikTok. Aku penasaran pendapatmu Mas Vin. Ini beneran nyata atau enggak? Oke, ini video yang diambil dari TikTok ya. Dia download dan dikirimkan ke sini. Kita tonton dulu aja videonya. Tuh, dari memandar ujung. Kerja. Tak duduk emak ujung. Wah, wah. Wah, aduh. Iya. Bentar balik ya. Ha? Di apa sakit bila kada lah. Palang. Torot. Aduh. Tuh, lajuran jawan. Pelasan pinita ako baba. Di apa sakit bila magar bro. Aramun bini je yantar na jom. Kentar sih. Sergep maren iyo. Kep. Iya. Sergep Ini maren. sabon maren. Senyerkep. Torot tina. Beli. Torot nang lu apa sakit kada apa sakit. Beli senyerkep sakit. Torot dapat lah. Ya itu tadi adalah videonya. Video rekaman di mana seseorang merekam penampakan pocong di tengah-tengah jalan. Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya tadi ya, pocongnya tuh bisa kayak terbang gitu atau melayang gitu. Kalau dari suara yang ada di videonya itu kayaknya bahasanya itu bahasa Madura kayaknya. Mungkin ini kejadiannya ada di Madura. Mungkin, aku juga nggak tahu ya. Atau mungkin bukan bahasa Madura. Aku juga kurang paham sih karena aku juga nggak ngerti artinya. Kalau ada yang tahu ya artinya apa, suara ini ngomong apa gitu, silahkan ditranslate aja di kolom komentar gitu. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi, oke? Nah, ini dia, kita tonton bareng-bareng. Tuh, dari memandar ujung. Kerja. Tak duduk emak ujung. Wah. Ya, di background suaranya juga ada suara truk ya. Mungkin kronologinya adalah di sini ada supir truk sama keneknya mungkin ya. Itu mereka berhenti di tengah jalan gara-gara melihat penampakan ini. Terus direkam gitu. Mungkin. Wah. Wah, aduh. Iya. Bentar balik ya. Ha? Puter balik karena aku nggak ngerti, sekali lagi ya, karena aku nggak ngerti bahasanya ini apa, jadi ngomong apa juga aku nggak terlalu paham. Mungkin yang dimaksud apa puter balik aja ya gitu kali ya, gara-gara lihat penampakan ini tentunya. Apa sakit bila kada lah. Palang. Torot. Aduh. Tuh, lajuran jawan. Pelasan pinita ako baba. Di apa sakit bila magar bro. Aramun bini je yantar na jom. Kentar sih. Sergep Oke, maren. itu pocong lompat men. Maren iyo. Kep. Iya. Sergep Ini maren. sabon maren. Senyerkep. Kayak lompat tapi dia melayang. Torot tina.
Beli. Torot nang lu bisa kira bisa kira. Beli. Oh wait, itu matanya nyala ya? Nyari penyakit. Torot dapat lah. Terlepas dari ini nyata atau tidak, lumayan serem. Enggak sih, ini serem banget sih. Apalagi kalau kejadiannya benar-benar nyata ya. Ada pocong di sana sih. Kamu mau pulang, lewatin jalan yang sepi, kanan kiri hutan, terus di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada kayak gini berdiri gitu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan gitu? Kayaknya kemungkinan besar kabur gak sih? Kalau aku sih kayaknya udah pasti kabur ya. Ini sih serem banget sih. Oke, gimana menurutku soal video ini? Pertama, aku nggak tahu ini sebenarnya video itu aslinya dari mana. Kenapa? Karena jujur aja aku pernah nemuin video ini tapi dengan bahasa yang berbeda. Jadi aku nggak ngerti mana yang asli. Bahkan nih aku juga nemuin versi yang nggak ada suara orang ngomongnya, cuman suara ambience aja gitu. Jadi aku nggak tahu mana versi yang asli. Bahkan nih ya, sebelumnya aku pernah dikirim video ini waktu streaming, tapi bukan di channel ini. Waktu itu yang kirimin videonya itu bilang bahwa ini adalah video yang dia dapat dari senior di tempat kerjanya. Jadi dia kerja di suatu tempat, terus ada seniornya nih update status WA dan isinya adalah video ini. Nah, di video tersebut ya suaranya itu bukan bahasa ini. Nah, di cerita orang yang kirim itu katanya ceritanya adalah si seniornya ini mau pulang, terus di tengah jalan ketemu sama ini. Akhirnya diupdate lah di status WA. Kalau gini kondisinya kan aku semakin bingung ya, mana yang asli, cerita mana yang beneran kan gitu. Dan itulah yang terjadi selama ini sama video-video penampakan semacam ini. Nah, sekarang terlepas dari cerita itu ya, dari kebingunganku soal itu, aku mau ngomongin soal video ini sendiri. Pertama, kayaknya aku curiga ini adalah rekayasa. Jadi videonya bukan editan, jelas videonya ya video aja gitu, nggak ada cut bahkan dari tadi kan. Tapi penampakannya sepertinya rekayasa. Kayak menurutku prosentase bahwa ini rekayasa tuh lumayan tinggi gitu. Kenapa? Karena ada beberapa kecurigaan gitu. Yang pertama adalah kita lihat lagi ya. Nah ini tuh kan kalau dilihat dari bentuknya ya, kalian bisa lihat nih, ini kan rata nih ya. Aku asumsikan karena di sini agak gelap ya. Aku asumsikan ini rata dia karena dia nempel sama tanah, menyentuh tanah gitu. Terus setelah itu, terus dia melayang. Nah ini dia nih, pergerakan ketika dia dari nginjek tanah ke melayang itu kayak sesuatu yang diangkat gitu. Nanti aku jelasin ya. Terus lagi kalau kalian lihat di bagian bawahnya sini ya, ini sekarang bentuknya segitiga. Berarti tadinya itu bagian sini nih, dari sini sampai ke bawah sini itu nyentuh tanah. Dia nempel ke tanah gitu. Begitu diangkat, set gitu kan. Apakah pocong seperti itu? Pertanyaanku. Apakah kain kafan ini itu lebih besar daripada pocongnya sehingga kesannya kayak kedodoran? Gak mungkin dong, ya kan? Ini bukan aku melucu ya, bukan sama sekali, tapi ini logikanya aja gitu. Terus lanjut lagi, mungkin aku akan sedikit terangkan lagi. Ini udah aku terangin dan udah aku zoom. Aku nggak tahu apakah kalian menyadari ada hal yang agak janggal di sini, tapi kayaknya aku agak lumayan menyadarinya. Kita lihat dulu aja deh. Dari sini, ya kan? Nah itu dia. Kalau kalian lihat baik-baik, di balik kain putih ini itu ada sesuatu yang sepertinya karena berwarna hitam, jadi dia menyatu dengan warna hitam backgroundnya. Karena sekali lagi di sana gelap, ya kan? Kalau dimundurin lagi ya, itu, nah kalian pasti akan bisa sadar bahwa di sini sebenarnya ada. Nah itu dia. Nah, ngerti gak maksudnya? Ada kaki. Dari situ aku menyimpulkan bahwa kemungkinan cara membuat penampakan ini itu adalah menggunakan sistem seperti barongsai, yang dimana kainnya ya cuman segini aja, itu kayak dari pundak sampai ke betis mungkin orang yang ada di sana. Nah, orang yang ada di balik kain putih ini menggunakan baju serba hitam, termasuk celananya. Agar apa? Agar menyatu dengan backgroundnya, sehingga terlihat terkesan seakan-akan melayang. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua, mungkin kostumnya nggak dipakai, tapi dia pakai semacam apa ya, mungkin manekin gitu, terus dikasih kostum pocong gitu, terus habis itu dikasih kayu. Jadi waktu dia terbang ya, dari gini nih, terus diangkat, terus habis itu gitu loh. Bisa bayangin nggak
maksudnya. Ya kayak barongsai aja, Nah, itu kan bisa dibilang apa, ilusi optik ya. Penglihatan kita terbatas sehingga kita cuma bisa melihat objek putih ini aja dan memberikan efek objek tersebut terbang. Nah, masalah matanya menyala udah jelas lah ya. Kayak kostum topeng dikasih lampu LED semacam itu kayaknya nggak aneh gitu. Kayak nggak terlalu sulit untuk ngebikinnya gitu. Jadi menurutku kesimpulan dari dua hal tadi, yang dimana pertama aku nemuin versi yang lain, yang kedua kayaknya ini rekayasa, itu sepertinya ini konten. Entah itu konten di platform mana aku nggak ngerti ya. Sepertinya ini konten di-cut lalu kemudian tersebar dengan banyak versi. Ya kan soal suara kan bisa ditumpuk aja kan. Jadi kayak seakan-akan dia yang ngerekam, terus habis itu dia update di sosial medianya dia, seakan-akan itu pengalamannya dia sendiri gitu. Nah, semakin tersebarlah dengan versi yang berbeda-beda ini, akhirnya jadi nggak tahu mana yang asli atau sumbernya dari mana sebenarnya. Jadi nggak tahu. Tapi aku curiganya ya ini rekayasa, hanya sekedar konten aja, konten-konten penampakan yang nggak usah kita bahas di sini, yang semacam itu pokoknya gitu loh ya. Terus diambil sama orang, dicomot untuk dijadiin kontennya dia sendiri atau videonya dia sendiri. Ya tentu aja atas dasar keisengan atau atas dasar untuk ya mencari keuntungan, sesimpel itu. Setidaknya itu ya yang aku pikirkan soal video ini. Meskipun sekali lagi ini video serem banget. Kondisi semacam ini kalau emang benar-benar terjadi itu sangat menyeramkan. Itu menurutku. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita lanjut lagi ke email yang berikutnya. Oke, ini email yang kedua dikirim oleh Rizky Renot 13. Oke, halo Bang Alvin. Hai, halo. Thank you udah kirim. Aku ada beberapa foto dapat dari TikTok dan kebetulan aku juga pernah bekerja di pabrik itu. Bisa tolong jelasin apakah betul penampakan atau editan? Terima kasih Bang Alvin, sehat selalu, semangat terus bikin kontennya. Siap. Oke, karena ini foto kita langsung aja buat bahas. Ya, ini dia foto yang pertama ya. Ini di pabrik, terus ini dia penampakannya ya. Dilingkarin kayak ada sesuatu yang berdiri di sini. Ada penampakan sejelas itu di pabrik tempat kamu kerja. Kayak udah jadi teror tiap malam ya berasanya. Aku coba buat terangin kali ya. Nah, itu dia. Kelihatan jelas banget sih kalau ini. Kayaknya dia ada di atas sesuatu nih, semacam lemari kah? Oke, ini yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Ini foto yang kedua ya. Ini kenapa ditutup nih? Watermark kah? Sebentar, ini pabrik yang sama kah? Yang ini kan pabrik apa nih? Ini kayak semen atau apa semacam itu pokoknya ya. Yang pasti ini bukan makanan kayaknya. Dilihat dari tong-tongnya dan ini. Sedangkan ini sepertinya pabrik snack atau gudang penyimpanan aja gitu kali. Sedangkan yang ngefoto itu penjaga gudang. Aku nggak ngerti sih teknisnya itu seperti apa. Apakah gudang itu bisa beda-beda gitu ya? Yang ini gudang makanan, ini gudang apa semen, ini gudang gitu kali ya? Aku nggak ngerti dah. Yang ngerti tolong coba kasih tahu aku, kasih informasi lengkap soal ini deh. Karena kalau kayak gini aku jadi ngiranya kayaknya ini di pabrik yang berbeda, bukan pabrik yang sama. Oke, terlepas dari itu kita lihat di sini ada penampakan wow. Ya. Kayak aku terangin dulu kali ya. Nah, itu dia tuh. Oke, ada semacam kayak pocong dan gesturnya kayak mau lompat. Ini ada talinya bahkan. Gesturnya kayak mau lompat ini. Berarti bisa dibilang kayaknya nih pocong sedang terpergok gitu ya. Dia lagi lompat-lompat terus kepergok sama orang ini terus difoto kayaknya. Oke, lanjut ke foto yang ketiga. Nah, kalau pabrik yang ini ada tong-tongnya juga nih. Entahlah, soal itu aku nggak ngerti sih. Apakah ini pabrik yang sama atau bukan, aku nggak paham sih. Ini ada sosok seperti pocong lagi-lagi kayak gini bentuknya ya, dan bagian ini tuh wajahnya hitam nih. Di sini ya fotonya jelas lebih gelap daripada dua foto yang sebelumnya. Terus lagi ini bentuknya agak lebih aneh kalau dibandingin sama foto yang kedua ya. Ini bener-bener solid gitu. Dia bahkan sampai kena cahaya nih, cahaya lampu di sini. Terus kain kafannya juga solid banget, kayak ngebentuk banget gitu, ngebentuk badan gitu, kayak press body lah. Sedangkan ini enggak, ini kayak kedodoran gitu dia. Bahkan warnanya juga nggak terlalu putih ya, kayak abu-abu ya. Aku juga baru sadar nih, ini bersih banget kain kafan. Yang kedua tadi, foto yang kedua bersih banget. Kalau yang pertama kan agak abu-abu dan nggak terlalu terlihat karena jauh dan gelap ya. Kalau yang ini kan bener-bener terang dan ini kayak kain baru. Yang ini
kayak foto yang pertama. Tapi di foto yang ini malah kayak bukan pocong, kayak bukan setan juga, kayak bukan penampakan juga, kayak suatu benda yang ada di sana aja gitu. Terus dia kayak berdiri di atas sesuatu nih. Jadi dia dari sini nih mulainya nih. Sekali lagi karena pixelate parah, jadi nggak kayak pocong sih. Ini foto selanjutnya aku nggak tahu ini apa lagi, nggak ngerti sih yang mana setannya ini kah? Nggak. Ini nggak terlalu jelas nih yang ini. Yang ini apa? Oh ini pocong ngintip. Ini pocong ngintip nih. Oke. Gini, ini ngintipnya di sini nih dia nih. Terus ini mukanya nih. Oke, melihat dari 4 foto ini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertama aku nggak yakin ini foto di tempat yang sama atau di pabrik yang sama. Itu pertama tuh. Tapi bisa jadi itu aku salah karena aku nggak tahu ya sistemnya seperti apa pabrik tuh ya. Dan yang kedua, aku ragu ini asli. Bukan editan mungkin, tapi rekayasa aja. Terutama foto yang kedua ya. Ini enggak sih. Pocong bersih banget, bahkan nggak serem sama sekali, bentuknya juga aneh gitu. Terus aku juga curiga kenapa ini ditutupin semua nih. Nah ini ada logo TikToknya nih. Kenapa ditutup akun TikToknya? Karena mungkin nanti aku bisa buat cek gitu ke akunnya untuk melihat ini apa sebenarnya gitu. Kenapa kok ditutup? Aku ragu ini asli. Sepertinya ini rekayasa. Karena kalau dipikir-pikir ya, ini bukan aku berpikir negatif ya, tapi ini aku coba buat berasumsi aja. Mungkin nggak sih kalau misal gitu penjaga atau karyawan pabrik shift malam sama temennya sengaja bikin kayak beginian, mungkin karena iseng atau mungkin ya mencoba peruntungan aja, siapa tahu rame di TikTok atau di Instagram atau di YouTube ya kan, itu kan juga bisa jadi apa ya, penghasilan lain gitu. Atau ya mungkin karena iseng dong aja. Pertanyaannya adalah kenapa setannya pocong? Karena menurutku pocong itu paling gampang untuk dibikin kostumnya, tinggal pakai kain aja terus diikat udah selesai gitu. Sedangkan kalau setan-setan yang lain kayak misalnya kuntilanak harus punya wig ya kan, mukanya harus putih dan sebagainya gitu. Sedangkan pocong tuh paling gampang. Itu pertama. Terus yang kedua, makainya juga gampang. Bisa dilakukan di tengah-tengah bekerja. Jadi katakanlah lagi kerja nih ya, shift malam gitu, atau lagi jaga shift malam gitu ya. Terus disempetin sebentar untuk sekedar bikin kayak gini tuh bisa aja. Gampang aja gitu. Nggak perlu persiapan atau peralatan yang expert lah, kayak content creator yang memang fokus untuk bikin konten kayak gini lah gitu. Kayak ya disempetin aja bisa gitu. Itu memungkinkan loh. Jadi mungkin iseng aja. Tapi ini aku ngomong kayak gini tanpa ini ya, tanpa menyinggung cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman horor yang memang terjadi atau dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di pabrik saat shift malam, oke? Atau mungkin di tempat lain, atau mungkin kerja di rumah sakit atau dimanapun lah ya yang shift malam gitu. Karena aku yakin banget pasti orang-orang yang kerja di shift malam gitu ya punya cerita-cerita yang memang pengalaman dia dialami sendiri gitu. Jadi soal pengalaman-pengalaman itu bisa jadi memang beneran, tapi kalau khusus yang foto-foto ini aku meragukan ini asli dan sepertinya ini rekayasa, entah itu buat sekedar iseng atau keuntungan. Itu sih menurutku. Tapi kalian boleh tidak setuju atau mungkin kalian punya informasi lebih soal ini dan punya pendapat lain soal itu, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Mungkin bisa jadi pembahasan nanti di next videonya. Dan kita lanjut lagi aja ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Alvin Nurrohman ya, penampakan dari Ghost Ranger Indonesia. Ini dia email yang paling banyak dikirim. Banyak banget yang ngirimin aku ini. Bahkan nggak cuman di email ya, banyak banget yang nanyain aku, entah itu secara langsung atau waktu aku streaming di channelku yang satunya. Banyak banget yang nanyain aku soal Ghost Ranger ini. Bang, ini ada foto hasil penampakan yang berhasil ditangkap kamera dari tim Ghost Ranger Indonesia. Tolong bantu jelasin, makasih. Oke. Menarik nih. Pertama kita lihat dulu aja videonya, karena ini dia cuman kirim link TikTok ya. Kita lihat dulu videonya. Oke, ini videonya 2 menitan ya. Udah aku download dari TikTok dan aku gedein resolusinya full, jadi nontonnya lebih enak. Kita tonton bareng aja apa yang terjadi di sini. Sebentar ya. Karena kalau seintens itu harusnya sih harusnya ada sesuatu, men. Kita pindahin semua ya, kayak dari ada mungkin 40 foto. Biasanya sih men, kalau energi mereka
banyak kayak gini. Biasanya. Tapi Allah. Makanya gue penasaran. Biasanya gue nanti yang gue cek. Tapi energinya kayaknya lumayan banyak loh nih. Nah. Dia pocong. Sorry. Jadi muka itu. Muka. Jelas banget. Wow. Foto ya. Ya. Nanti kita cari tempatnya. Itu di mana? Itu di mana? Tahu. Ini. Bukan. Hah? Bukan ini. Itu sama. Oh sini. Kotak ini. Ntar nggak ada kru kan di situ ya? Oh ini ya. Ini waktu nggak ada. Men jelas banget. Coba aku pengen cek sebentar ya. Aku pengen mundur sebentar. Oke, sebentar. Oh ya. Ya. Mungkin karena layar HP-nya lebih terang kali ya, jadi lebih kelihatan jelas gitu. Ya itu loh, Wan. Nah ini nih. Ini apa nih? Pocong ya? Ini cahaya nih, Bang. Ini di mana nih? Tadi di pas jalan di depan. Di jalan depan. Hujan. Pocong. Oke. Tadi apa? Pocong. Tadi. Ini ya. Wow. Nenek bilang tadi. Kalau mau lihat apa? Pocong. Mau lihat apa? Pocong Belanda ada. Lu mau pocong? Nah, ini ada lagi nih. Ini. Ini gue merinding banget sumpah tuh. Ini. Nah. Apa nih? Penasaran aku. Di mana? Penasaran aku. Gue merinding, Ben. Ini situ ya. Nah, ini foto perbandingannya. Kosong kan? Ya. Ini pas tadi. Pas yang kita mau mulai spirit box pertama. Oh, yang atau di Nah di situ ya. Yang kita mau spirit box pertama tadi. Berarti ini di situ ya. Di situ. Kayaknya Noni deh. Ini ya. Wow. Merinding aku. Oke, ini foto perbandingan nggak ada. Di sini ada. Ini bener-bener kelihatan jelas banget. Ada kayak perempuan berdiri, nunduk, rambutnya ke depan, panjang. Wow. ini ya. Noni. Nah, ini ada foto Wow. perbandingannya. Coba. Kalau dari video ini kayaknya ini real time ya. Maksudnya habis fotonya diambil terus diperlihatkan gitu. Ini gambar bukan. Patrick, bro. Oh, gila sih. Yang ini sih, ini paling gila nih. Gini, aku akan coba tonton full videonya dulu. Aku coba cari tahu secara detail dulu ya. Dan otomatis nggak mungkin aku tonton di sini ya. Otomatis ini aku akan off dulu. Aku akan coba telaah videonya full dulu, baru mungkin aku bisa buat ngomong gitu. Oke, setelah nonton videonya hampir sejam 50 menitan ya, panjang banget. Aku bisa bilang itu video yang sangat menarik, sangat amat menarik. Seru banget sebagai tontonan yang bikin merinding ya. Itu seru banget. Terus dari video itu aku mendapatkan ternyata ada 4 foto penampakan yang ditunjukkan ya. Meskipun di situ ada yang ngomong kalau setidaknya mereka dapat 6 sebenarnya. Tapi yang ditunjukkan di video itu cuman 4. Jadi di sini mungkin kita akan bahas 4 foto aja. Nah, di sini juga aku akan bahas foto-foto ini sesuai dengan apa yang ada di videonya. Jadi untuk mendapatkan konteks gitu ya, untuk mendapatkan informasi gitu ya, itu otomatis aku harus ngambil informasi yang ada dari videonya kan untuk ngebahas ini gitu. Jadi ya nanti aku akan sedikit bahas soal videonya juga. Sebelumnya aku akan terangkan dulu di bagian ini. Oke, di foto ini kalian juga bisa lihat lah ya penampakannya. Ini gila banget sih. Mungkin bisa diasumsikan ini kayak penampakan sosok seorang perempuan yang menggunakan pakaian serba putih. Ini bagian wajahnya, ini bagian matanya yang cuman hitam doang, terus ini bagian mulutnya, dan ini bagian rambutnya nih, kayak kelihatan jelas banget gitu. Sedangkan di sini di foto perbandingannya tidak terlihat ada objek apapun yang bisa diasosiasikan sebagai penampakan ini. Jujur aku merinding banget lihatnya. Ini serem banget, serius. Cuman
yang aku lihat selain penampakan ini ya, kayaknya kalau dilihat-lihat nih ada sosok satu lagi kayaknya, tapi ini lebih transparan gitu. Tapi di sini juga nggak ada soalnya, ya kan? Kalian bisa lihat nih bagian sini kayak gini, ini ya kayak gini, yang bagian sini ini gelap banget nih. Tapi di sini ada kayak ini bagian rambutnya, ini wajahnya di sini. Jadi kayak ada sosok lain selain ini gitu. Cuman yang ini lebih transparan. Tapi yang pasti yang ini sih. Yang menarik adalah di videonya ketika aku nonton di bagian ini, ketika foto ini diambil, di situ ada timnya Risa sama timnya Ghost Ranger. Itu mereka sedang mencoba berkomunikasi dan mediumisasi di depan atau di luar ruangan ini, ruangan yang difoto ini. Nah, menariknya waktu tim Ghost Ranger menggunakan spirit box itu ada suara orang ngomong yang terdengar seperti seorang perempuan. Ya kalau kalian pengen denger kayak gimana, kalian silahkan tonton aja videonya ya di channelnya Jurnal Risa. Terus yang menarik lagi adalah ketika Risa mediumisasi, yang masuk ke tubuhnya dia itu adalah sosok seorang nenek-nenek. Nah entah kenapa semuanya seakan-akan match, cocok aja. Yang di spirit box suaranya kayak perempuan, yang masuk ke tubuhnya Risa waktu mediumisasi itu seorang nenek-nenek, dan di foto ini penampakannya bisa dibilang seperti seorang perempuan, yang mungkin juga bisa dibilang seperti seorang nenek-nenek. Apakah itu sebuah kebetulan? Merinding sih aku jujur. Itu menarik banget dan itu serem banget menurutku. Kita lanjut dulu ke foto yang kedua. Nah, ini dia foto yang kedua ya. Yang dimana sebenarnya kalau menurut timeline videonya ya, sebenarnya foto ini tuh justru foto yang diambil pertama kali ketika mereka datang di tempat ini. Jadi ini adalah perjalanan ketika mereka masuk ke tempat angker ini atau tempat terbengkalai ini gitu. Jadi ini foto pertama sebenarnya. Tapi ya udah, kalau di videonya cuplikan tadi urutan kedua, kita bahas sebagai foto yang kedua ya. Di sini kayak ada sesosok penampakan yang dia berdiri aja, warnanya putih ya, tanpa terlihat ada tangan di sana, kaki ataupun wajah ataupun kepala. Bahkan bentuknya nggak kayak manusia. Ya udah, pokoknya ada yang panjang dan berdiri gitu aja. Yang mungkin bisa dibilang kayak pocong gitulah. Cuman di sini nggak kelihatan ada ikatan kepalanya, ikatan di badannya ataupun wajah. Ya kayak sosok yang ngeblur aja gitu, tapi kayak pocong. Kalau di foto yang kedua ini ya, aku ragu apakah ya itu benar-benar penampakan. Tapi bisa jadi itu penampakan juga. Tapi aku agak ragu. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan lain kalau yang ini. Kalau foto yang pertama tadi mungkin aku gak bisa ngomong kemungkinan lain lah gitu. Tapi kalau ini ada kemungkinan lain. Yaitu apa? Yaitu adalah sesuatu benda yang jatuh dari atas. Ya, entah itu daun, entah itu ranting atau apapun itulah ya, yang dia kebetulan saat di foto itu dia jatuh ke bawah dan ke fotonya jadi ngeblur kayak gitu di sini. Tapi bukan pasti ya, ada kemungkinan. Kalau dilihat dari sekitarnya juga kan banyak pohon-pohon ya, banyak pohon-pohon di atasnya, cukup rindang juga. Jadi bisa jadi sesuatu jatuh dari atas saat itu dan ke foto, bisa jadi. Nah soal besarnya ya karena jarak gitu. Bisa jadi hal yang jatuh itu deket sama kamera. Jadi terlihat ukurannya seakan-akan besar gitu. Maksudnya ada kemungkinan lain lah dari foto ini. Lanjut ke foto yang ketiga, dan ini adalah foto terseram menurutku. Merinding banget aku. Ini menarik banget foto yang ini. Dilihat dari spotnya juga sangat amat mendukung, lorong gitu ya. Terus ada yang berdiri di ujung lorong. Entah kenapa dari dulu imajinasi liar di kepalaku tuh ketika aku ke tempat-tempat kayak gini tuh adalah ada seseorang berdiri di ujung lorong. Gila, merinding banget aku. Ini serem banget sih. Coba kita sedikit terangin, dan sangat solid. Oke, sangat amat solid. Ini wajahnya agak kemerahan, ini rambutnya, terus ini badannya, ini tangannya kayaknya agak ke belakang nih tangannya, dan itu serem banget. Gila, serem banget, serem banget. Salut sih sama Ghost Ranger sih, serem banget ini. Bener, ini serem banget dan sangat solid meskipun blur ya. Nah yang pasti ini udah di luar beneran atau enggak ya, nyata atau enggak ya, aku nggak tahu lah ya. Foto ini serem banget. Udah, aku cuman bisa bilang itu doang. Bentar, tapi kalau dilihat terus menerus ya, aku agak ada pertanyaan aja sih. Ini kan foto ya, fotonya dia ngefoto pakai mirrorless atau DSLR gitu. Dia ngefoto, namanya orang ngefoto kan harusnya steady ya, karena ini bukan video. Kecuali ini capturean atau screenshot
dari video. Getaran semacam ini tuh wajar kan. Agak susah buat ngambil satu frame yang bener-bener steady di dalam video. Jadi getaran itu wajar. Tapi kalau foto, kenapa kok nggak clear? Kenapa kok ngeblur? Maksudnya kalau ada orang nih ngefoto steady gitu, tangan diem, badan diem, cekrek, kok ngeblur? Itu dia tuh. Iya ya, kok ngeblur ya? Kenapa ya? Dan kalau dilihat lagi ya, antara foto yang ini sama foto yang ini itu blurnya beda. Yang ini blurnya shaky, jadi kayak kameranya tuh getar gitu, sehingga ada blur yang ketarik-tarik kayak gini. Bahasanya gitu aja lah ya. Kalau di Premiere mungkin bisa disebut kayak directional blur gitu, yang blurnya tuh ketarik-tarik kayak shaky gitu. Sedangkan yang ini itu blurnya blur lensa, dua-duanya ngeblur semua. Padahal yang ini juga harusnya difoto kondisi steady juga, tapi kenapa ngeblur? Apa ada hubungannya sama energi yang ada di sana atau apa ya? Nggak ngerti deh. Nggak ngerti. Cuman itu sih yang jadi pertanyaan sama aku sih. Yang mungkin juga yang Ghost Ranger-nya juga nggak bisa menjelaskan juga soal itu ya, jelas. Karena ya nggak tahu. Penampakan di sana aja juga nggak tahu kenapa bisa ada penampakan di sana gitu. Ya ngeblurnya juga nggak tahu. Ngefotonya sih normal tapi hasilnya kayak gini gitu, bisa jadi juga. Cuman jadi pertanyaan buat aku aja sih, kenapa di sini ngeblurnya directional, ketarik-tarik, yang di sini ngeblurnya lensa, dan kenapa mereka blur padahal mereka diambil di kondisi steady. Bahkan yang nggak ada setannya pun itu blur. Terlepas dari itu, foto ini serem. Udah itu doang. Serem banget. Good job lah. Next. Nah, ini foto yang keempat, yang di klipnya nggak ada tapi di videonya ada, yaitu foto di bagian kaca. Nah, ini foto perbandingan, nggak ada nih bayangan apapun di sini. Sedangkan yang di sini itu ada bayangan seorang perempuan yang kelihatan banget nih. Di sini ada matanya, ada bibirnya, rambutnya panjang ke bawah, matanya bolong nih, cuma hitam doang. Ini dahinya dan ini badannya. Ya udah, dia cuma berdiri gitu doang. Ini juga serem banget sih buat aku. Ini dia nih. Kayak nenek-nenek sekali lagi. Wah, serem banget. Merinding aku. Gila, serem banget. Konklusi ya, setelah aku nonton videonya full dan aku lihat foto-fotonya, kemungkinannya foto-foto ini prosentase realnya itu lumayan tinggi. Kenapa? Ya alasan pertama adalah karena setelah aku nonton full videonya, kayak terasa nggak ada yang janggal gitu. Kayak semua flow aja dan saling berkesinambungan antara informasi satu dengan informasi lain dan apa yang terjadi di sana, ditambah lagi sama foto-fotonya gitu. Alasan kedua itu adalah menurutku nih ya, kalau memang foto-foto ini rekayasa, berarti seharusnya keseluruhan videonya itu juga rekayasa. Dan menurutku membuat rekayasa semacam ini sangat beresiko bagi kedua belah pihak, karena ini kan kolaborasi ya, ada 2 channel di sana. Kenapa? Ya tentu aja karena mereka harus merencanakan semuanya. Apalagi kan fotonya ditunjukkan langsung on the spot tuh ya, bukan di rumah terus baru ditunjukkan gitu kan, itu kan bisa hasil editan gitu. Kalau on the spot misal mau rekayasa, itu dia harus udah bawa hasil editannya dulu tuh sebelum syuting. Nah itu kan berarti harus direncanakan. Nah kalau direncanakan berarti harus buka kartu as kan, dan menurutku itu sangat beresiko bagi kedua belah pihak. Jadi kemungkinan untuk mereka merencanakan itu sangat kecil gitu. Kalau misalnya nih ya salah satu channel gitu mengajak untuk rekayasa gitu kan, otomatis kan berarti channel satunya kan tahu, oh berarti selama ini mungkin dia juga rekayasa gitu kan. Nah itu kan akan membahayakan bagi keberlangsungan kedua channel tersebut ke depannya kan. Jadi menurutku untuk merekayasa ini resikonya sangat besar bagi kedua belah pihak, sehingga itu bisa jadi alasan kenapa kemungkinan ini bukan rekayasa. Kecuali kalau mereka bersepakat hitam di atas putih kerjasama untuk membuat semua ini rekayasa. Cuman aku ragu juga soal itu. Kenapa? Karena masa iya sih bikin kayak gini sampai sejauh itu gitu, ya kan? Kayaknya nggak mungkin. Jadi itu dia tadi 2 alasan kenapa aku berpikir bahwa kemungkinan bahwa foto-foto ini, penampakan ini itu real prosentasenya lumayan tinggi. Nah kemudian pertanyaannya kan jadi ke apakah benar kamera-kamera gitu ya atau alat-alat pendeteksi hantu itu benar-benar bisa gitu menangkap atau merekam hantu. Nah kalau aku sendiri ya, menurutku
Kayak yang pernah aku bilang, aku tidak pernah menutup kemungkinan. Sesuai pengalamanku, aku akan bilang kayak gitu. Aku tidak pernah menutup kemungkinan. Bisa jadi hal-hal semacam ini, penampakan dan sebagainya, itu memang benar-benar bisa terekam atau terdeteksi oleh alat-alat teknologi. Dan sekali lagi ya, dari sekian banyak kejadian, ya sangat mungkin gitu kalau emang benar-benar ada beberapa kejadian yang nyata, yang memang benar-benar terjadi dan terekam. Saya nggak menutup kemungkinan itu gitu. Nah, tapi ya kejadian-kejadian itu sewajarnya juga tidak selalu terjadi. Karena menurutku kejadian-kejadian kayak gini itu ya sifatnya accidentally aja, bukan sesuatu yang bisa direncanakan gitu loh. Bukan sesuatu yang sudah pasti akan bisa terjadi gitu. Misalnya nih contoh kayak ada orang ngerekam, bikin video atau foto dan selalu dapat penampakan gitu. Itu sih perlu dipertanyakan ya gimana caranya ya. Karena aku nggak terlalu percaya gitu sama kamera yang diritualkan atau kamera yang dikasih jambi-jambi apa gitu sampai bisa merekam setan gitu. Aku nggak percaya sama hal kayak gitu. Aku percayanya ya hal-hal tersebut atau anomali-anomali tersebut ya terjadi secara accident aja. Jadi kebetulan terjadi dan bisa jadi itu memang benar-benar nyata. Sehingga untuk pengulangan itu membutuhkan effort lebih lagi gitu menurutku ya. Toh juga kalau misalnya ya penampakan-penampakan kayak gini tuh bisa gitu direncanakan untuk pasti terjadi, ya namanya direncanakan kan berarti settingan dong gitu kan. Jadi menurutku sekali lagi ya hal-hal semacam itu seharusnya tidak berulang terus-menerus. Nah di sini aku juga akan coba untuk memberi informasi tambahan ya, karena banyak banget, bener-bener banyak banget yang nanya ke aku, entah itu di sosial mediaku ataupun di kolom komentar ya, ataupun waktu aku streaming, terutama waktu aku streaming sih banyak yang nanyain sih, apakah alat pendeteksi hantu itu beneran ada dan beneran bisa secara akurat mendeteksi hantu. Nah di sini aku coba cari tahu untuk bisa menjawab itu. Aku coba riset, aku coba cari tahu nih semua alat-alat yang biasanya digunakan para ghost hunter untuk mendeteksi hantu dan berkomunikasi dengan hantu. Nah, setelah aku coba cari tahu semuanya ya, alat-alat apa aja, bagaimana alat itu bekerja, dan sebenarnya untuk apa alat itu ada, itu akhirnya aku menemukan sebuah kesimpulan gitu, bahwa sepertinya sampai sekarang itu belum ada alat yang benar-benar akurat, benar-benar valid untuk bisa mendeteksi hantu ataupun berkomunikasi dengan hantu. Alat-alat yang biasanya digunakan oleh para ghost hunter untuk mendeteksi hantu itu sebenarnya adalah alat-alat yang bukan diciptakan untuk khusus berkomunikasi ataupun mendeteksi hantu. Karena rata-rata alat-alat yang mereka gunakan itu adalah pendeteksi gelombang elektromagnetik ataupun medan elektromagnetik dan gelombang frekuensi radio. Begitu. Jadi alat yang mereka gunakan bukan alat khusus. Itu sebenarnya alat yang fungsinya bukan untuk itu, tapi digunakan untuk itu. Nah, kenapa kok alat-alat tersebut ya pada akhirnya digunakan oleh para ghost hunter ini untuk mendeteksi hantu? Itu berangkat dari asumsi bahwa hantu atau makhluk gaib itu memiliki kemampuan ya untuk bisa mempengaruhi kondisi medan elektromagnetik di sekitarnya. Itu kenapa alat-alat pendeteksi EMF itu digunakan untuk melihat perubahan-perubahan secara signifikan ya, secara drastis gitu di sekitar yang pada akhirnya diasosiasikan sebagai sebuah aktivitas paranormal. Jadi ketika menggunakan alat pendeteksi EMF itu tiba-tiba ada lonjakan, itu dianggapnya sebagai wah, ada aktivitas paranormal nih gitu, karena ada perubahan IMF yang tiba-tiba gitu maksudnya. Nah, yang sebenarnya menurut dari yang aku baca ya, sebenarnya hal tersebut pun masih rancu juga. Kenapa? Karena yang pertama, kurangnya validasi ilmiah. Maksudnya sampai sekarang tidak ada sama sekali metode yang bisa membuktikan bahwa makhluk halus ataupun makhluk gaib itu ya, atau hantu itu memang benar-benar bisa mempengaruhi IMF di sekitarnya. Yang kedua adalah sensitivitas dari alat itu sendiri. Jadi alat-alat IMF tester itu ya, itu sangat sensitif terhadap gangguan dari sumber fisik seperti perangkat elektronik ya, kayak handphone, laptop gitu ya, atau sinyal nirkabel kayak wifi
Wi-Fi, Bluetooth, arus listrik yang mengalir melalui konduktor, dan bahkan ya kabel yang tertanam di dinding gitu. Karena alat-alat ini tuh sangat sensitif dari gangguan-gangguan semacam itu, jadi agak sulit gitu untuk membedakan apakah alat tersebut itu sedang mendeteksi anomali, mendeteksi hantu yang ada di sana, atau sebenarnya alat tersebut sedang mendapatkan gangguan gitu dari hal-hal fisik yang ada di sana, yang kayak tadi aku sebutin, kayak sinyal HP misalnya, atau Bluetooth yang menyala misalnya, atau Wi-Fi di sana, atau apapun itu. Jadi masih sangat rancu gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah bias kognitif. Ya namanya juga ghost hunter ya, pasti punya ekspektasi tinggi gitu saat mereka datang ke suatu tempat, karena mereka berharap akan mendapatkan sesuatu yang seru, yang menarik gitu. Sehingga kadang-kadang ketika alat-alat ini tuh mendeteksi sesuatu, para ghost hunter ini jadi kurang bisa menginterpretasikan secara objektif gitu. Karena ya tadi ya soal ekspektasi. Jadi semuanya jadi arahnya ke hantu, jadi semua arahnya jadi ke horor, padahal mungkin sebenarnya ada sebab lain. Tapi karena pikirannya ke sana, jadi arahnya ke sana mulu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika anomali terdeteksi oleh alat-alat tersebut, pada akhirnya masih ada dua kemungkinan. Yang pertama itu memang gangguan dari hal-hal fisik yang ada di sana, kayak barang elektronik dan sebagainya, atau memang itu sebenarnya dia sedang mendeteksi hantu. Dan pada akhirnya pun kita harus kembali memilih lagi bagaimana kita akan melihat kejadian tersebut. Apakah kita akan mencoba untuk melogikakan terlebih dahulu, atau mencari rasionalitasnya terlebih dahulu, atau mau langsung ya percaya aja kalau itu memang pasti hantu dan sebagainya. Kalau aku sih ya jelas aku melihat hal-hal seperti itu dari kacamata karena seru aja. Toh namanya konten horor kan emang dibikin hanya untuk sekedar hiburan aja kan, bukan untuk dipercaya sampai harus merubah cara pandang kita terhadap dunia sebagaimana seharusnya. Jadi menurut kalian gimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Seru banget menurutku pembahasan kali ini ya. Thank you, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah kirim-kirim email. Dan itu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan yang terakhir, bye. It's behind you now.